Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih telah yang bersedia terus menonton apa yang telah saya paparkan. Saat ini saya memaparkan keadaan Indonesia dengan pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2024, dan ini pun sudah ramai dimasuki dalam wilayah-wilayah pengumpulan massa yang dilakukan oleh beberapa pihak. Yang sudah terlihat saat ini adalah Puan, Ganjar, dan Anies. Nah, disinilah terlihat bahwa betapa permainan ini telah dimulai 2 tahun sebelum acara berlangsung, dan ini juga sangat-sangat disambut oleh antusiasme masyarakat hingga membuat kelompok-kelompok mereka secara langsung dan juga sangat bergairahnya mereka dalam melakukan sebuah aksi yang menunjukkan eksistensi mereka kepada calon-calon yang telah mereka majukan, baik secara tidak sadar padahal mereka tidak pernah terlibat, tapi yang dilibatkan adalah yang melibatkan mereka adalah orang elit, tapi bukan diri mereka sendiri. Nah, tapi di sisi yang lain ada satu hal yang kita lihat, bahwa permainan elit begitu indah, tidak memaksa, tapi lembut, hingga masyarakat melihat bahwa ini adalah sebuah realitas yang memang harus didukung. Seperti itu. Ya, diantaranya adalah kelompoknya Ganjar yang makin menggelembung di berbagai daerah, termasuk juga di Sumatera, di daerah Sumatera Utara, di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah khususnya, dan juga Jakarta, pinggiran Jakarta. Nah, ini merupakan sebuah antusiasme para pendukung yang dulunya para mendukung Jokowi, mereka sekarang beralih kepada mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sementara Puan atas nama partai, sama ketua partai, mereka mengajukan Puan sebagai calon. Tapi dalam masa Puan ini masih belum ada reaksi yang antusias menyambutnya, tidak seperti Ganjar Pranowo dan juga Anies. Nah, tapi di sisi lain kita melihat bahwa elit ini sangat manis memainkan peranan mereka di belakang para calon ini, hingga para relawan dengan sukarela melakukan apa yang mereka telah jadikan patokan untuk menggelembungkan suara, memperkenalkan capres mereka dengan pola pengumpulan massa, dengan pola berjalannya sebuah program yang mereka telah tetapkan. Nah, di sisi yang lain ada hal yang lain yang sangat lucu di sini, yaitu bahwa permainan elit di saat ini cuma ada dua, yaitu Megawati dan Jokowi. Terlepas dari orang katakan apapun, Jokowi telah bermain dalam arena capres ini, yaitu dengan apa? Dengan dukungannya kepada Ganjar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam beberapa acara Jokowi, dari beberapa waktu yang lalu juga Jokowi di daerah Jawa Tengah juga dalam peresmian pabrik pipa Jawa Tengah, Jokowi mengajak Ganjar masuk ke dalam mobilnya dan mereka membicarakan sesuatu. Demikian juga ketika sedang terik-teriknya pencalonan, akhirnya Jokowi menyetop, tapi di sisi lain dia mereaksikan. Dia berkata pada relawan Jokowi,
bahwa jangan saat ini kita melakukan kampanye karena belum waktunya. Tapi di sisi lain, di acara tersebut dia mengumpulkan masanya dan dia menunjuk seseorang yang telah dia, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui cara gerak atau apa, menunjukkan bahwa Ganjar lah calon yang dia munculkan. Nah, sementara PDI memunculkan Puan sebagai tokohnya. Nah, tapi Puan ini kurang direspek sama masyarakat banyak. Nah, ada sebuah permainan baru di sini. Apa permainan barunya? Bahwa seorang presiden telah mulai memainkan calon penggantinya. Nah, tapi dalam arena politik itu biasa dan sah-sah saja seorang calon presiden mencalonkan yang lain untuk penggantinya. Karena kebiasaan seorang calon presiden itu melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang dia inginkan kepada calon yang telah ditetapkannya. Nah, sementara Megawati hanya melihat kepentingan partainya biar ada eksistensi dan juga memakai nama nama keluarga besar Soekarno. Tapi apa yang dimunculkan oleh Puan Maharani tidak seperti Ganjar lakukan. Mereka langsung bermain dalam tingkatan massa yang padat dan termasuk menggunakan beberapa kepala desa beberapa bulan yang lalu di Jawa Tengah, mengumpulkan kepala desa dengan membuat acara besar untuk buat pernyataan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Nah, ini sudah dimainkan. Nah, di sisi yang lain juga kita lihat bahwa Jokowi melihat bahwa PDIP sangat-sangat keluarganis. Jadi, nah ini mungkin yang tidak akan dapat orang luar dari keluarga Soekarno, khususnya keluarganya Taufik Kemas, tidak akan pernah dapat menduduki sesuatu apapun di dalam jabatan PDIP. Nah, makanya Jokowi melakukan sebuah peran baru sebagai pendukung salah satu calon. Karena kenapa? Karena Jokowi merasa bahwa dia didukung rakyat. Eksistensi dia saat ini melebihi dari yang lain. Jadi respeknya masyarakat kepada Jokowi sangat besar saat ini. Kenapa? Karena dia telah membawa masyarakat bahagia melalui apa? Pembangunan ekonomi. Nah, inilah yang telah dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Nah, kecerdasan Jokowi dalam melakukan sebuah aksi politik. Di sisi yang lain juga dia telah membuat beberapa hal-hal yang sangat mengembirakan rakyat, memberi perhatian pada masyarakat, melihat kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang telah dimainkan oleh Jokowi. Nah, sementara Mega pun tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia seorang ketua partai dan yang mencalonkan Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia ketika itu, atau salah satu partai pendukungnya dari Jokowi Widodo. Nah, di sisi yang lain juga Joko Widodo, ya di sisi yang lain juga bahwa ada beberapa aksi, beberapa praktek politik yang dilakukan oleh Jokowi adalah senyap. Senyapnya apa? Dia tidak menunjukkan secara langsung, tapi ekspresi yang dimunculkan, ekspresi yang dilakukan, itu dia tunjukkan betapa dia memiliki sebuah permainan baru seperti itu. Di sisi yang lain juga Jokowi ingin, nah ini yang tidak dilakukan oleh SBY, tidak memberikan anaknya untuk pencalonan orang yang menggantikan dia. Bahkan seolah-olah dia melakukan aksi yang sangat-sangat berbahaya bagi dia sendiri, yaitu menyerang presiden berikutnya.
bahwa seorang rakyat mendukung dia, rakyat tidak pernah mendukung dia. Inilah yang terjadi. Jadi power syndrome-nya itu dimainkan terus-menerus oleh SBY hingga masyarakat pun lihat muak. Dan anaknya pun jadi nggak bisa apa-apa karena anaknya hanya bermain dalam satu lingkaran Partai Demokrat. Nah, ada sebuah hal yang dimainkan Jokowi di sini adalah dia mencalonkan seseorang untuk menjaga dua orang yang telah dia jadikan sebagai wali kota. Pertama, anaknya yang di Solo sebagai wali kota Solo, yang kedua menantunya sebagai wali kota Medan. Nah, untuk menjaga dua perjalanan karir politik mereka ini, makanya Jokowi memerlukan seorang yang bisa menjaganya. Siapakah yang bisa menjaganya? Orang yang mengenal daerah Jawa Tengahan, yang bisa dipercaya, yang bisa mengikat, yang bisa diikat. Itu satu. Nah, yang kedua, ada beberapa hal yang lainnya yang dimainkan oleh Jokowi adalah dia ingin apa yang telah dilakukan ini berlangsung untuk selanjutnya, sustainable, berkelanjutan. Nah, inilah yang telah terjadi. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh Jokowi saat ini merupakan sebuah praktek politik praktis yang diharapkan dapat membantu dua anaknya menjadi bagian dari elit politik di Indonesia. Nah, sementara Megawati hanya menunjukkan kekuatan dia sebagai seorang ketua partai dan anaknya Soekarno. Bila ini terus yang dilakukan oleh PDIP, tidak akan pernah berkembang ini partai. Jadi sebuah partai keluarga. Nah, di sisi yang lain, Ganjar pun telah didukung oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, baru satu partai. Nah, pertama Ganjar mengatakan terima kasih, dia tidak tahu apa-apa. Selanjutnya Ganjar mengatakan sudah ada komunikasi antara PSI dan Ganjar. Nah, inilah yang telah terjadi dalam permainan calon presiden Indonesia. Nah, selanjutnya yang akan dimainkan, akhirnya Mega sadar diri bahwa Jokowi itu memang dapat dukungan rakyat secara langsung. Nah, akhirnya Mega membuat sebuah adegan ketika Kongres PDIP. Ketika itu berapa bulan yang lalu, Mega duduk di kursi yang besar, Jokowi duduk di kursi yang kecil, menunjukkan power dia itu lebih besar daripada Jokowi. Tapi bukan itu problemnya. Problemnya sekarang adalah masyarakat ini lebih terbuka. Lebih terbuka dalam apa? Melihat realitas. Melihat realitas atau kenyataan, melihat apa yang telah dikerjakan, melihat apa yang sedang dilakukan. Kegunaan apa yang telah dilakukan ini buat siapa? Masyarakat kah? Partai kah? Nah, masyarakat sudah bermain di situ, rakyat ini sudah bermain di situ sekarang pada tahapnya. Sementara PDIP masih asik bermain dalam lingkaran-lingkaran seperti itu. Menunjukkan power, menunjukkan keturunan, terah. Ini yang membahayakan sekali menurut saya. Nah, sementara itu, di lingkaran mereka tidak pernah ada kekritisan. Inilah yang membuat Mega menjadi kelimpungan akhirnya ketika mencalonkan Puan. Karena Puan baru sekitar 1% mendapat dukungan melalui beberapa surveyor mengatakan demikian
seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi. Nah, disinilah yang harus kita ingatkan bahwa Jokowi bermain dalam aksi, Jokowi bermain dalam praktek, Jokowi melakukan sebuah kenyataan, dia bergerak, dia membangun, dia melihat, dan dia melakukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Terlepas dari apapun saat ini bahwa Jokowi telah melakukan sebuah kenyataan, yaitu apa? Pembangunan realitas yang ada dalam masyarakat, terutama jalan, pelabuhan, airport, bandara, dan beberapa yang membuat masyarakat ekonominya bergerak. Seperti itu, terutama di daerah-daerah yang dulunya sangat kacau, sangat ketika hujan lumpur, mobil nggak bisa jalan, lewati sungai, sekarang sudah lewati laut, sekarang sudah bisa dilewati dengan jalan raya. Nah, inilah realitasnya. Jadi masyarakat melihat bahwa Jokowi ini adalah salah seorang penolong bagi mereka. Terlepas dari tingkatan kedewasaan berpikir, terlepas dari ketingkatan pemahaman terhadap politik, terlepas dari apapun namanya. Tapi Jokowi telah melakukan sebuah aksi untuk kepentingan rakyat. Nah, di lingkaran Jokowi merasakan bahwa dukungan rakyat sangat besar. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh Jokowi, hingga Jokowi pun berani mencalonkan seseorang walaupun saat ini masih sembunyi-sembunyi atau senyap-senyap. Gitu. Nah, sementara Megawati fair-fairan mendukung keberadaan anaknya, si Puan Maharani. Nah, tapi sementara PDIP tidak pernah menjadi setelah menjadi presiden pun Megawati tidak berhasil. Gagal lah kita sebut sebagai seorang presiden. Beda dengan Jokowi yang praktis secara umum telah berhasil meningkatkan kesenangan rakyat, kebahagiaan rakyat. Terlepas dari ada apa-apanya di tengah-tengah lingkaran itu, tapi mereka telah merasakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, kemana-mana Jokowi datang disambut dengan meriah oleh masyarakat. Nah, sementara Anies didukung oleh Nasdem. Nasdem ini pendukungnya Jokowi di masa lalu. Nah, tapi kita harus lihat juga kenapa Nasdem mendukung Anies. Nah, ini sebuah pertanyaan bersama. Seperti itu. Namanya saja nasionalis demokrat, tapi cara berpikir Amerika. Anies besar dan pendidikannya di Amerika. Apakah Nasdem bagian dari sana juga? Nah, ini harus kita teliti bersama. Atau apakah Nasdem ada bagian tertentu dengan Anies lewat pihak-pihak asing? Saya nggak tahu juga. Seperti itu. Metro TV pertama kali muncul dengan biaya siapa? Siapa yang biayai? Kan gitu, seperti itu yang kita harus tanyakan. Apakah ada permainan orang luar di sini? Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua. Jadi Anies, Nasdem mendukung Anies, menurut saya terlalu cepat dalam penilaiannya terhadap pendukungan terhadap Anies. Inilah yang telah terjadi. Nah, jadi walau bagaimanapun dari 3 orang ini yang telah muncul sebagai yang diajukan oleh partai, nah sementara Ganjar Pranowo didukung oleh PSI, walaupun di sini baru masih kecil lah suaranya, di Nasdem lumayan lah, sekitar 10%-an atau kurang.
Megawati secara umum PDIP juara di pemilu yang lalu. Nah, di sisi yang lain, tujuan daripada keberadaan Ganjar ini adalah juga bagian dari menepisnya kelompok-kelompok kekeluargaan di dalam PDIP, bahwa orang luar pun berhak, anggota di PDIP berhak mencalonkan dirinya. Seperti itu yang terjadi. Nah, tapi kan ini tidak diberi oleh PDIP. Nah, akhirnya Ganjar melihat dan Jokowi membutuhkan regenerasi untuk melanjutkan apa yang telah dia buat. Nah, jadi saling bertemu tuh. Seperti itu. Satu wilayah, Provinsi Jawa Tengah, demikian juga memiliki budaya yang sama antara Jokowi dan Ganjar Pranowo. Seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi, teman-teman semua, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat dalam politik Indonesia ini saat ini, apalagi di PDIP yang terlalu mengagungkan keluarga Soekarno, dan juga tapi Puan adalah anaknya Taufik Kemas, anaknya Megawati, seperti itu. Nah, sementara Ganjar Pranowo adalah anaknya orang rakyat biasa. Demikian juga Jokowi, anak yang biasa. Jadi mereka tidak melihat terah dalam sebuah kepastian bermain di politik praktis untuk calon presiden. Seperti itu. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dan Ganjar ini merupakan sebuah peringatan bagi partai-partai lain yang masih mengagungkan anak dan bapak. Tapi di sisi lain, Jokowi juga tidak ada, bukan tidak ada. Saat ini saya mengatakan demikian ya, karena saya melihat bahwa politik itu hanya bicara tentang kepentingan. Jadi Jokowi tetap ingin menjaga dua anaknya itu untuk mendapatkan peran dalam elit politik. Jadi dia harus menelurkan seorang pemimpin baru, dan dia ikut bermain di dalamnya. Inilah kekhawatiran PDIP saat ini. Takutnya Jokowi tidak mendukung Puan Maharani sebagai capres. Tapi dalam gerak dan dalam aksi, Jokowi telah menunjukkan dirinya bahwa dia mendukung Ganjar. Nah, sementara Nasdem dengan cepatnya menyatakan mendukung Anies secara penuh. Ini kekagetan bersama di sini munculnya. Tapi itu terserah Nasdem, itu haknya Nasdem untuk memilih seorang presiden, calon presiden. Seperti itu. Mungkin ada bagian-bagian tertentu antara keduanya, kita nggak tahu. Pasti ada bagian-bagian tertentu lah antara keduanya, nggak mungkin nggak. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita lihat Nasdem ini juga terlalu tidak memiliki perhitungan yang khusus seperti itu. Tidak memiliki perhitungan yang dalam memilih seseorang presiden. Terlalu cepat dia mengambil keputusan itu. Nah, sementara di sisi lain Jokowi tetap bermain halus. Dia tidak mau menampakkan dulu sebelum masanya. Nah, hingga akhirnya relawan Jokowi sekarang berubah menjadi relawan Ganjar Pranowo. Dan itu pun telah menyebar di berbagai daerah. Ini merupakan sangat halus, lembut, tapi pasti seperti itu. Nah, aksi ini telah berjalan demikian kuatnya. Nah, sementara Puan Maharani masih merangkak-rangkak mencari untuk dapat dukungan dari orang-orang yang dianggap bisa mendukung dia.
Nah, yang membedakan adalah yang menguntungkan posisi Ganjar Pranowo saat ini adalah kedekatan dia dengan Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi dukung masyarakat, rakyat secara penuh. Seperti itu. Nah, inilah yang ketakutan PDIP untuk bermain di capres berikutnya. Dalam hal ini khususnya bahwa Jokowi telah melakukan politik praktis secara langsung, walaupun saat ini tidak langsung, tidak secara pernyataan, tidak secara buah pernyataan, tidak sebuah kumpul di tengah kumpulan massa pendukungnya, tapi dia telah menampakkan geriknya dan juga kepastian dalam mendukungnya. Itu telah ditunjukkan kepada Ganjar Pranowo. Bisa kawan-kawan lihat di berbagai acara-acara Jokowi dengan Ganjar. Inilah yang telah terjadi. Bila Megawati, bila PDIP masih berbuat seperti mengandalkan mengandalkan atau keturunan, dan juga mengandalkan dia sebagai seorang anaknya Soekarno, bisa hancur PDIP lama-lama. Karena apa? Perubahan masyarakat demikian dahsyatnya, karena masyarakat sekarang telah menilai apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat, apa hasilnya. Inilah yang telah menjadi bagian dari kepentingan masyarakat saat ini. Nah, itu terlepas dari apapun saat ini kita ambil secara umum. Inilah yang telah terjadi, teman-teman semua. Jadi bahwa Jokowi dalam gerak dia mendukung Ganjar walaupun tidak lewat pernyataan, tapi Megawati telah membuat pernyataan, telah membuat gerakan, telah menyatakan mendukung Puan sebagai calon presiden. Demikian juga Nasdem mendukung Anies sebagai calon presiden berikutnya. Nah, sementara Ganjar tetap melakukan sebuah gerakan, melakukan sebuah aksi, kunjungan ke daerah. Kemarin ke Sumatera Utara dia datang. Nah, seperti itu. Dan disambut oleh relawan Ganjar Pranowo. Lalu di Jawa Tengah pun dia telah mengumpulkan hampir seluruh kepala desa, buat acara besar-besaran untuk buat pernyataan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Nah, di sisi yang lain Ganjar punya kekuatan. Kalau bila tidak didukung oleh PDIP, dia punya kemungkinan didukung oleh Golkar. Karena Golkar ini walaupun Engge Tiasno siapa ketua Golkarnya itu tetap mengatakan bahwa mencalonkan diri, tapi tidak ada aksi saat ini. Hingga Golkar bisa aja kecenderungannya melarikan dirinya kepada Ganjar. Tapi melihat siapa? Bukan lihat Ganjarnya, lihat Jokowinya. Demikian juga P3 di beberapa DPD, Dewan Pimpinan Daerah telah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk didukung oleh P3 pusat, dan beberapa partai lainnya. Jadi bahwa ruang gerak Jokowi ini pun telah dilakukan olehnya, telah ditampakkan olehnya, hingga semua orang pun terkaget-kaget, tidak tahu apa yang harus dilakukan, khususnya PDIP saat ini. Seperti itu. Jadi PDIP tetap dengan kukuh menyatakan Puan sebagai calon presidennya. Nah, Ganjar telah dibuat pernyataan oleh PSI sebagai calon presiden berikutnya. Nah, lalu
kemungkinan besar bisa juga Golkar masuk ke dalam lingkaran kelompoknya Ganjar. Lalu bisa juga PKB akan masuk ke dalam lingkaran Ganjar. Lalu P3. Selanjutnya partai-partai gurame lainnya lah bisa juga masuk ke dalam lingkaran Ganjar ini. Nah, inilah betapa enaknya kita ngamati politik Indonesia saat ini, karena ada perubahan-perubahan yang jelas, ada perubahan-perubahan di tingkat elitnya, ada juga perubahan-perubahan di tingkat masyarakatnya. Nah, jadi masyarakat atau rakyat melihat apa yang telah dilakukan oleh para elit politik untuk kegunaan mereka sebagai elit untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini telah terjadi. Udah lumayan bagus lah, walaupun masih banyak kekurangan, tapi kita menganggap ini sebuah keberhasilan pola masyarakat bersama melihat sesuatu berdasarkan hasil yang telah dibuat oleh para elit politik Indonesia, khususnya presiden. Seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi walaupun Jokowi di sini dalam gerik belum buat pernyataan secara pasti dalam memberikan dukungan kepada Ganjar, tapi dia telah bermain dengan Ganjar lewat beberapa hal lah. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di berbagai tempat ketika Ganjar dan Jokowi bersama, ada kedekatan di antara mereka, ada ikatan kimiawi yang sangat kuat keduanya untuk pencalonan Ganjar sebagai presiden. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa jadi Mega pun ketar-ketir, dalam pengertian ketar-ketir itu apa? Dukungan akan beralih kepada Ganjar, walaupun Ganjar menyatakan tetap seorang PDIP, tapi di sisi lain dalam gerakan dia menentang apa yang telah dilakukan oleh Puan dan Megawati sebagai ketua umum dan calon presiden RI dan anggota PDIP. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa permainan elit-elit ini selalu tidak pernah lepas juga dari untuk memberikan peran kepada orang-orang yang disayangi, khususnya anak-anak mereka, untuk dijaga oleh generasi berikutnya atau pemerintahan berikutnya agar bisa ikut dalam permainan elit politik berikutnya. Jadi dengan perjanjian-perjanjian tertentu kemungkinan besar. Jadi setiap calon presiden itu pasti memiliki perjanjian-perjanjian tertentu dengan para pendukungnya, khususnya partai-partai. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa gerakan Ganjar ini tidak hanya didukung oleh PSI saja, tapi juga didukung oleh gerakan masyarakat yang telah bergantinya peran dari relawan Jokowi menjadi relawan Ganjar Pranowo. Nah, inilah demikianlah teman-teman, betapa halusnya permainan ini, betapa lembutnya permainan ini. Jadi bahwa Jokowi saat ini telah memainkan sebuah peranan politiknya untuk penggantinya, walaupun secara umum mereka dekat dengan PDIP, ngobrol dengan Megawati, ngobrol dengan Puan, tapi dalam sisi yang lain dia memiliki powernya apa? Dia sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara Republik Indonesia, dan juga sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia, TNI atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, disinilah yang telah terjadi, dan juga rakyat secara umum, masyarakat rakyat secara seluruh Indonesia, hampir 70% rakyat Indonesia mendukung Jokowi secara penuh. Nah, ini tidak bisa disepelekan. Karena apa?
Yang dibawa di sini adalah nama Jokowi yang telah berhasil menggembirakan masyarakat Indonesia, menggembirakan masyarakat rakyat bawah, berhasil membangun beberapa jalan untuk transportasi mereka, memudahkan transportasi mereka dalam mencari ekonomi, dan juga telah membuat beberapa hal-hal yang juga memberikan kebaikan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, inilah yang telah terjadi hingga juga membuat Jokowi merasa bahwa dia memiliki kekuatan, yaitu dukungan rakyat Indonesia. Nah, makanya yang paling mudah kita lihat adalah pergantian relawan Jokowi menjadi relawan Ganjar Pranowo. Lalu yang kedua adalah kedekatan Jokowi dengan Ganjar di setiap acara-acara. Yang ketiga adalah bermainnya beberapa kepala desa di Jawa Tengah, hampir seluruh Jawa Tengah, untuk mendukung dan membuat pernyataan Ganjar sebagai seorang calon presiden. Lalu juga munculnya PSI sebagai yang merasa golongan muda ingin mengangkat Ganjar sebagai calon presidennya. Nah, di sisi lain PSI ini kan partai guram lah bisa disebut. Nah, tapi dia ingin mengangkat dirinya lewat Ganjar Pranowo. Nah, di sisi yang lain juga, terlepas di partai guram, tapi disaling memanfaatkan di sini keberadaannya. Demikian juga untuk Jokowi dan Ganjar untuk menjaga peran dari dua orang yang telah disiapkan oleh Jokowi, yaitu Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan, untuk bermain terus di tingkatan elit politik Indonesia. Nah, inilah yang telah terjadi, teman-teman. Sementara Nasdem mendukung Anies dengan beraninya dia membuat pernyataan mendukung terhadap Anies. Demikian juga PDIP dengan kuat dan yakin mendukung Puan sebagai seorang calon presiden. Nah, mari kita lihat semua, kita serahkan kepada Anda semua rakyat Indonesia untuk memilihnya di tahun 2024, tapi 2022 ini telah muncul gema yang sangat kuat dari dua nama yang paling tegang saat ini, yaitu antara Puan dan Ganjar Pranowo. Sementara Anies pun terus mencari dukungan, demikian juga Puan. Sementara Ganjar hanya pergantian nama dari relawan Jokowi menjadi relawan Ganjar Pranowo. Demikianlah teman-teman semua, bahwa politik Indonesia ini telah mulai memulai untuk mengajak rakyat mencolok calon presidennya, untuk mengajak rakyat memilih apa yang mereka inginkan, juga mengajak rakyat untuk berpikir secara waras, secara sehat, secara bijak dalam pemilihan presiden di tahun 2024, walaupun saat ini bergema dan masing-masing calon telah mempersiapkan dukungannya dari saat ini, bahkan dimulai dari bulan September, ini Oktober, September, dari bulan Juni, Agustus ya, dimulai dari bulan Agustus terus terjadi pergerakan, bahkan sebelum bulan Agustus, Julinya juga telah ada sebuah gerakan-gerakan yang halus. Nah, makanya teman-teman semua, amatilah semua berita-berita, lihatlah di TV, lihatlah di berita-berita, lalu amatilah pergerakan-pergerakan mereka. Terlepas dari apapun, ini adalah sebuah ajang untuk mencerdaskan kita dalam menilai, mengamati, dan melihat
apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dibuat, apa yang telah diperbuat. Nah, inilah yang telah terjadi, teman-teman semua. Demikian juga antara